warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devina Putri Agustin. Di sini saya akan menjelaskan teks pidato persuasif. Apa sih teks pidato persuasif itu? Baik, namun sebelumnya apakah teman-teman udah pada tahu teks pidato persuasif sebelumnya? Oke, baik. Saya akan menjelaskan sekarang. Pengertian teks pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu, mengajak, membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Contohnya, pidato tentang budaya bersih dan pidato keagamaan. Orang melisankan atau menulis teks pidato persuasif bisa untuk tujuan yang sangat beragam. Bisa jadi seorang menulis teks pidato persuasif dengan tujuan untuk mengajak, menghargai, memberitahu, meyakinkan, dan masih banyak kemungkinan lain. Baik, kita memasuki struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi pidato, dan yang terakhir penutup. Jika satu di antara struktur tidak ada, teks pidato tersebut tidak akan menjadi teks pidato yang sempurna. Baik, yang pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu dan kemudian seterusnya sampai berada pada jabatan paling bawah. Dan yang terakhir, ucapan syukur. Ucapan syukur biasanya dibacakan karena rasa syukur sang orator atau pembaca pidato terhadap Tuhan karena dirinya dan para tamu bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Yang kedua, isi pidato persuasif. Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Dan yang ketiga adalah penutup pidato persuasif. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. Yang pertama, kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang terakhir yaitu salam penutup. Baik, kita masuki ciri-ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Yang pertama, penggunaan kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contoh, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Yang kedua, penggunaan kata sapaan. Pada bagian pendahuluan pidato, digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Contoh, yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak atau Ibu Wali. Kosakata emotif, yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Contoh, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Selanjutnya, kosakata bidang ilmu merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Contoh, dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Selanjutnya, antonim adalah bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Contoh, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik.
agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Selanjutnya, penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, kata benda abstrak merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain tanpa memandang suku, agama, ataupun warna kulit. Baik, kita masuk ke dalam menyusun teks pidato persuasif. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah pernah menyusun teks pidato persuasif? Baik, di sini saya akan mengajarkan sedikit demi sedikit cara menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama, pelajari topik. Ketahui dan pelajari topik yang akan disampaikan. Lakukan kajian sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Luangkan waktu untuk membaca buku mengenai topik yang akan disampaikan. Catat berbagai data dan sumber penting yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen. Yang kedua, pahami tujuan. Pastikan tujuan yang ingin dicapai dapat dipahami dan sesuatu topik yang penting. Yang ketiga, pahami audiensi. Pelajari siapa audiensi yang akan mendengarkan pidato. Setiap audiensi memiliki kebutuhan tersendiri. Langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. 1. Menentukan tema atau pokok pidato. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak, dan mudah dipahami. Baik, di sini saya memiliki satu contoh teks pidato persuasif. Mari kita bacakan. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak, Ibu Guru, serta saudara sekalian yang saya cintai. Puji dan juga syukur kita panjatkan pada Ilahi Robi yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Bapak dan Ibu, serta saudara yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Hadirin yang saya hormati, virus yang diduga berasal dari Cina, Provinsi Wuhan ini, meresahkan warga dunia, karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. PBB dan WHO serta semua negara bergerak maupun berpikir cepat untuk menangani warganya yang sedang berada di Cina. Namun, keadaan di Cina seperti itu, cepat atau lambat, mereka melakukan isolasi di daerah Wuhan guna menghindari virus tersebut menyebar. Hadirin yang saya hormati, diduga virus corona berasal dari pasar ikan swalayan yang berada di Wuhan. Berasal dari hewan kelelawar dan ular, namun masih banyak pro dan kontra tentang ini. Semisal dari Indonesia di daerah Minahasa, banyak masyarakatnya yang masih mengonsumsi ular namun belum atau tidak ada yang kena virus corona, ataupun bisa faktor lain seperti cara memasak orang Cina dan Minahasa berbeda untuk mengetahui tingkat kematangannya. Bisa juga virus tersebut bukan berasal dari kedua hewan kelelawar dan ular. Hadirin yang saya hormati, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing, karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi. Intinya, menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan.
Hadirin yang saya hormati, kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati, maka saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari contoh pidato yang saya bacakan sebelumnya, apakah kalian memahami apa itu teks pidato persuasif? Kalau tidak, bisa kalian tanyakan kepada saya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang teks pidato persuasif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.